Selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pagi ini, ada baiknya kita berdoa sejenak, memohon pimpinan dari Tuhan kita yang kuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, hingga kami bisa hidup dalam keadaan sehat sampai saat ini, bertemu kembali dalam mendengarkan renungan-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bimbing hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini. Bimbing Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa memahami, mendengar, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku terkasih, adapun Injil renungan kita hari ini kita kutip dari Matius 7 ayat 7. Demikian bunyinya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Saya ulangi sekali lagi. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayat 7. Tema dalam renungan pagi ini kita ambil dengan judul asli atau palsu. Saat ini hampir semua barang sudah dipalsukan. Barang bermerek ada KW-nya, baju, tas, sepatu, aksesoris, smartphone, lagu, film, sampai obat dan makanan. Bahkan juga uang telah dipalsukan. Profesional muda, saya pernah mempunyai suatu pengalaman, yaitu suatu sore saya berjalan-jalan di seputar Sakura Square. Saya mencoba ingin membeli sebuah mainan dinosaurus yang bisa jalan buat anak saya yang akan saya bawa ketika nanti kembali ke tanah air. Tiba-tiba mata saya melihat sebuah motor besar yang terjauh saya lihat seperti Harley Davidson, terparkir tidak jauh dari tempat saya berdiri. Meskipun bukan penggemar motor besar tersebut, tapi sejak dulu saya sudah memang senang dan mengagumi kuda besi dengan ukuran besar yang harganya bisa mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Ketika iseng-iseng saya naiki, tiba-tiba teman saya berkata, "Ngapain kamu naik Harley palsu?" Saya terkejut. Ketika saya amati lebih lanjut dan saya baca mereknya, saya tahu bahwa itu motor besar yang mirip Harley Davidson, tapi memang bukan Harley Davidson yang saya kagumi itu, melainkan sebuah motor buatan Jepang yang mirip dengan Harley Davidson. Saya katakan kepada teman saya, "Gak apa-apa toh, penampilannya kan keren juga walaupun palsu." Begitu ujar saya seperti menghibur diri sendiri karena saya merasa sudah tertipu dengan merek. Saudaraku terkasih, untuk menunjukkan eksistensi diri, orang zaman sekarang melakoni gaya hidup hedonis. Budaya hidup kekinian seakan menjadi sesuatu yang wajib dipamerkan. Rela menunggu berjam-jam agar bisa duduk-duduk di kafe mahal hanya untuk membeli sepotong kue kecil, memotonya, kemudian baru memakannya, walaupun harganya selangit. Rela berhutang hanya agar bisa bergaya dengan tas mewah. Merasa dirinya sangat bergengsi ketika terlihat berada di tempat mewah yang sulit dijangkau oleh masyarakat kelas bawah, walaupun sebenarnya dia harus mendapatkan utang untuk bisa sampai di sana, untuk bisa menikmati fasilitas tersebut. Langkah terasa melayang ketika menggunakan sepatu model terbaru dan menenteng tas yang mahal. Itulah gaya hidup hedonis dan masih banyak lagi contoh dalam kehidupan kita, saudara. Hati-hatilah dengan segala bentuk kepalsuan,
Mencari jati diri tidak perlu harus mendapat pengakuan dari pandangan orang lain terhadap kita. Berusaha mendefinisikan citra diri agar diakui orang lain membuat kita tidak menjadi jujur pada diri sendiri. Hiduplah dalam kejujuran, tak perlu menggadaikan kebenaran, tak perlu mengutamakan gengsi. Hidup dalam kepalsuan begitu menyiksa. Jadilah diri sendiri dan biarlah kehidupan kita menghasilkan buah yang selaras dengan identitas kita sebagai anak Allah. Saudaraku, hubungan ini terlihat sampai sekarang kepada anak-anak muda. Kita melihat banyak gaya hidup hedonis dalam Instagram, media sosial lainnya. Jangan terpengaruh dengan gaya hidup. Karena apa? Gaya mereka di media sosial belum tentu sesuai dengan aslinya dalam kehidupan yang nyata. Banyak kejadian saudara yang seperti itu. Bagaimana hubungan ayatnya dengan Alkitab? Soal asli atau palsu bukanlah melulu soal barang, tapi bisa juga soal iman. Di dadang Allah, iblis bekerja mengganggu karyanya. Benih gandum yang baik diganggu oleh benih ilalang. Bagaimana cara mengatasinya bila keduanya tumbuh begitu mirip dan begitu dekat? Dicabuti sajakah? Ternyata jangan. Nanti benih yang baik dapat turut tercabut. Bagi sang tuan, jalan keluarnya adalah dengan membiarkannya hingga musim menuai tiba. Di saat itulah lalang dengan mudah dapat dipisahkan dari gandum. Nasib mereka pun akan berlainan. Lalang akan dibakar, sedangkan gandum dibawa pulang dan disimpan di lumbung. Patutlah diperhatikan gandum itu masa akhir mudah untuk memisahkannya, mudah untuk memilihnya, mudah untuk mengetahui perbedaannya. Lalu, siapakah kita? Siapakah teman kita sekerja atau teman sepelayanan kita? Lalang atau gandum? Pada awalnya sulit dibedakan, maka jangan sembrono menanganinya. Jangan sembarang mencabut lalang, nanti gandumnya ikut terambil. Diperlukan waktu untuk menjadi matang, dan bila saatnya panen tiba, mudahlah kita untuk menerkanya mana lalang dan mana gandum. Alih-alih sembrono, kita juga tidak perlu mengabaikan atau mengacuhkan. Kita perlu kritis, peka, dan waspada. Allah yang adil dan maha tahu itu bekerja dan tetap bekerja. Masa pembuktian akan tiba. Pada saat itu, semua topeng akan terbuka, akan jelas siapa benih dari sang tuan dan siapa benih musuh yang disusupkan di ladang pelayanan kita. Untuk itu, marilah kita berjaga-jaga dalam iman. Janganlah kita menjadi palsu. Ingat, tetaplah kita bekerja dengan tulus sesuai dengan diri kita sendiri. Seperti tertulis dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Semoga saudara, bagaimanapun dalam kehidupan ini, tetap hidup sebagai jati diri. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi diri orang lain. Tetaplah asli, jangan bermuka palsu. Demikian renungan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kasih-Mu sungguh sejati bagiku. Ajar aku Tuhan untuk memberikan ucapan syukur yang murni pula kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami, ajari kami supaya kami bisa berkelakuan mana yang asli dan mana yang palsu dalam kehidupan dan dalam iman kami. Supaya kami bisa hidup sesuai dengan jati diri kami sendiri, tidak hidup dalam kepalsuan dan kepura-puraan. Sehingga kami, anak-anak-Mu, bisa menghasilkan buah yang selaras dengan identitas kami sebagai anak Allah. Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami akan bekerja, kiranya Engkaulah yang tetap membimbing kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku renungan kita pagi hari ini. Semoga renungan ini bermanfaat. Selamat bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan kita malam ini. Adapun ayat renungan malam ini saya kutip dari Ibrani 10 ayat 23. Demikian bunyinya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku terkasih, sebelum masuk ke dalam renungan, saya mau ambil dulu sebuah kisah. Seseorang yang pernah tergabung dalam tim SAR Indonesia, yaitu sebuah kelompok yang bertugas menyelamatkan orang lain dari musibah dan bencana, pernah berkata, "Jika kita tersesat dalam perjalanan mendaki gunung, maka yang harus dilakukan adalah jangan pernah berhenti berjalan selelah apapun sampai kita menemukan rumah penduduk dan mendapatkan pertolongan." Artinya, seseorang yang tersesat tidak boleh berhenti berjalan dengan alasan apapun sampai mendapatkan pertolongan. Jika berhenti karena lelah, biasanya akan tergoda untuk duduk di tanah bahkan terbaring. Dan jika hal itu terjadi, maka tanah akan menyerap panas tubuh dan hal itu bisa menyebabkan kematian. Cukup sering ditemukan para pendaki gunung yang meninggal dalam keadaan duduk. Padahal hanya beberapa ratus meter ke depan ada perkampungan penduduk yang bisa memberikan pertolongan. Perjalanan kehidupan seseorang percaya akan menghadapi masa-masa yang sukar seperti yang terjadi saat ini. Ada kisah juga tertulis dalam Alkitab, yaitu dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Demikian bunyinya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Situasi dan kondisi di dunia ini akan semakin memburuk di hari-hari terakhir ini. Seperti meningkatnya kejahatan, standar moral yang semakin turun, kehidupan yang semakin sulit dalam hal finansial, tingkat kesehatan yang semakin buruk, yaitu dengan adanya pandemi Corona COVID-19, kesejahteraan yang semakin menurun, dan juga penyesatan yang terjadi semakin banyak. Kondisi yang semakin sulit ini menyebabkan banyak orang kehilangan imannya kepada Tuhan dan mengalami goncangan iman dalam hati dan pikirannya. Pada saat seperti itulah, apakah yang harus dilakukan? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Sama seperti kisah di atas, seorang pendaki gunung yang sedang dalam kesulitan harus terus berjalan sampai menemukan pertolongan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan kehidupan yang berkelimpahan. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Hanya oleh karena kasih Kristus, kita memiliki pengharapan baru yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman sampai memperoleh kegenapan janji yang sempurna dalam kekekalan. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia sanggup dan selalu menepati janji yang diberikannya kepada kita. Inilah pengharapan yang kuat bagi jiwa kita. Ini tertulis dalam Roma 5 ayat 5 dan juga di Ibrani 6 ayat 19. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, yang harus kita lakukan adalah kita harus bertekun dalam pengharapan yang telah dijanjikannya itu. Pengertian bertekun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
berkeras hati dan sungguh-sungguh, serta tetap berpegang teguh. Artinya tidak tergoyahkan, terus berpegang teguh kepada pengharapan dalam Kristus dan sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan tersebut. Bagaimana saudaraku kita bisa bertekun dalam pengharapan? Seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Saudaraku terkasih, kita bisa bersukacita karena dalam setiap masalah dan tantangan selalu ada pengharapan. Pengharapanlah yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Jemaat di Makedonia adalah contoh jemaat yang bersukacita dalam pengharapan sekalipun di tengah kondisi yang tidak baik. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam hidup dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bersukacitalah dalam segala keadaan, karena Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya yang berharap kepadanya. Bahkan dalam masa-masa yang sangat sulit, Dia ingin memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dan sanggup menolong. Pengenalan yang semakin dalam tentang Allah menghasilkan iman yang semakin kuat. Kita akan menjadi umat-Nya yang bertindak. Seperti tertulis dalam Daniel 11 ayat 32, tetapi umat yang mengenal Allah-Nya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang kedua, saudaraku terkasih, kita diharapkan supaya sabar dalam kesesakan. Seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun menghabiskan seluruh hartanya untuk menjalani pengobatan, padahal tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan atau tidak memperoleh kesembuhan. Ketika suatu saat dia mendengar tentang segala pekerjaan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, iman dan pengharapan akan kesembuhan muncul dalam dirinya. Dia mendengar bahwa Yesus akan melewati daerah tempat tinggalnya. Iman dan pengharapan itu menjadi nyata ketika dia menyentuh jubah Yesus. Kesabaran wanita ini selama 12 tahun adalah teladan bagi kita untuk tetap sabar dalam masa-masa kesesakan. Memang tidak mudah menjalani masa-masa yang sukar, tetapi pengharapan dalam Kristus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun kita memikul salib Yesus, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang ketiga, saudaraku, dari renungan ini kita juga diajak untuk bertekun dalam doa. Matius 7 ayat 7 mengatakan demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata minta, kata cari, dan ketok adalah kata kerja yang dilakukan secara terus-menerus sampai menghasilkan sesuatu. Karena itu, tetaplah berdoa dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Seorang janda dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang terus-menerus meminta pembelaan dari seorang hakim, yang pada akhirnya sang hakim bersedia membela perkaranya. Sekalipun hakim itu tidak takut terhadap siapapun, tetapi karena ketekunan janda ini, akhirnya hakim itu memutuskan untuk membela janda tersebut.
kesabarannya membuahkan hasil. Tuhan akan membenarkan orang pilihannya yang terus berdoa dalam ketekunan. Saudaraku terkasih, kekuatan doa tidak hanya untuk menghasilkan jawaban doa, tetapi juga untuk membentuk orang yang berdoa memiliki karakter Kristus di dalam dirinya. Semakin banyak kita berdoa, semakin intimlah hubungan kita dengan Tuhan. Dan keintiman itu akan mengubah diri kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Rasul Paulus menulis dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kesengsaraan dan ketika kita terus bertekun, yakinlah Tuhan akan memberikan pengharapan yang memberikan kekuatan bagi kita. Saudaraku terkasih, bagaimanapun sekarang kehidupan saudara, bagaimanapun sekarang keadaan bisnis saudara, bagaimanapun sekarang keadaan kesehatan saudara, dari renungan ini kita diajak untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah supaya kita tetap bersukacita di dalam pengharapan. Yang kedua, bagaimana kita tetap bersabar dalam kesesakan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bertekun dalam doa sampai doa kita dijawab. Saudaraku terkasih, sebelum saya tutup renungan ini, saya memberikan satu quotation atau kutipan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian saudaraku, renungan kita malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, ada baiknya kita berdoa supaya kita tetap tenang, berpengharapan untuk melakukan aktivitas kita di hari-hari yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami memohon kepadamu supaya kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bisa bertekun dalam pengharapan, bersabar, sehingga akhirnya doa-doa kami akan terjawab. Tuhan, aku meletakkan pengharapanku dalam Engkau. Engkaulah kiranya yang menjadi gunung batuku, perlindunganku dan keselamatanku. Aku percaya Engkau akan membuatkan mengalami hal-hal yang besar dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat hingga hari ini. Adapun tema hari ini kita kutip dari 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian bunyinya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini kita ambil dengan judul Berhenti Khawatir. Berhenti khawatir. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus,
Mengapa Anda bangun tidur di pagi hari? Jawabannya adalah karena Anda begitu yakin matahari pasti akan terbit dari timur. Bukan sehingga Anda langsung berbenah diri dan siap melakukan aktivitas Anda sehari-hari. Tanpa sedikit pun terlintas dalam pikiran Anda kekhawatiran jangan-jangan matahari tidak terbit atau terbit dari barat. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, keyakinan Anda akan matahari selalu terbit dari timur adalah karena Anda percaya semua itu ada yang mengaturnya. Siapakah Dia yang mengatur? Tidak lain adalah Allah pencipta langit dan semesta alam, yaitu Yesus Kristus. Tetapi mengapa bila berurusan dengan makan, minum, pakaian, dan urusan kehidupan sehari-hari, kita menjadi khawatir? Bukankah kehidupan kita juga sudah diatur oleh pribadi yang sama dengan pribadi yang mengatur peredaran tata surya di bumi ini? Mengapa kita takut dan khawatir? Dia bukan Allah yang mencipta kemudian Dia biarkan begitu saja, tetapi Dia juga adalah Allah yang memelihara ciptaannya. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kekhawatiran berarti kita tidak percaya bahwa Allah sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Bila kita khawatir tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berpakaian, saudaraku terkasih, bila kita juga khawatir tentang masa depan, berarti kita tidak percaya bahwa ada tertulis dalam Wahyu 1 ayat 8 yang demikian bunyinya, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Bukankah Allah telah membuat rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu? Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari masa depan yang penuh pengharapan. Tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bila Anda saat ini atau kita semua saat ini khawatir tentang masa pandemi corona, kita tahu sejak virus corona ini muncul di Cina pada bulan Desember tahun lalu, sampai hari ini kita mengalami krisis hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Krisis ini, saudaraku, menimpa kepada semua orang. Tidak lagi membedakan kaya atau miskin, tidak lagi membedakan negara maju atau negara terbelakang, tidak lagi membedakan yang memiliki medical system yang maju dan yang terbelakang. Tidak ada satupun yang imun atau yang tahan dari pandemi ini. Pandemi ini juga tidak lagi membedakan soal bangsa mana, orang mana yang lebih bersih dan lebih higienik daripada yang lain. Tidak lagi berbicara mengenai dia adalah pemimpin negara atau bukan, apakah dia tinggal di istana atau di tempat kumuh. Tidak lagi bicara soal dia adalah bos yang besar ataukah sekedar karyawan yang biasa. Walaupun derajat efek daripada akibat virus ini mungkin berbeda-beda, tetapi tidak ada satupun orang yang tidak mengalami efek dari krisis ini. Perubahan ini menimpa banyak hal dalam kehidupan orang, menimpa pekerjaan kita, menimpa semua aspek dalam hidup kita. Namun hari ini, secara pribadi saya ingin mengajak kita bertanya kepada kerohanian kita masing-masing, kepada karakter kita, kepada sikap kita, kepada hati kita. Apakah kita mengalami perubahan yang lebih positif, ataukah kita mengalami perubahan lebih negatif? Saudaraku terkasih, apakah kita menjadi orang yang lebih sensitif setelah mendapat kesulitan akibat corona ini? Atau kita justru lebih peka melihat kesulitan orang lain juga? Apakah kita lebih mudah marah, lebih cepat panik, lebih paranoid? Baru keluar rumah saja kita sudah takut dan gemetar. Di tengah jalan kita mendengarkan suara orang batuk, kita mungkin kaget. Ataukah hidup di dalam masa krisis ini saudara menjadi lebih kuat,
menjadi lebih tabah, lebih sabar, lebih beriman, lebih bersandar kepada Tuhan? Apakah di masa krisis ini kekhawatiran saudara makin meluas dan semakin besar? Berangkat dari kita peduli, berangkat dari tujuan kita sedang mengalami apa yang sangat susah saat ini, ada krisis yang real. Tetapi kemudian lambat laun di dalam kita menjalaninya dengan kekhawatiran dan kecemasan akan mencekik hidup kita. Jika kita khawatir akan menjadikan kita seorang yang penuh dengan paranoid terhadap apa yang ada di dalam hidup kita. Kita khawatir kita kena sakit. Kita khawatir kita mungkin bisa juga menulari orang lain. Banyak hal yang tidak mempunyai intensi dan maksud. Tetapi apakah semua ini membuat kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, sehingga kita tidak lagi percaya akan pemeliharaan Allah, dan kita menjadi orang yang tidak melihat identitas kita dengan benar? Saudaraku terkasih, saya tidak pernah menyepelekan virus ini. Kita sangat tahu virus ini sangat menular dan sangat berbahaya. Namun, bukankah juga kita kenal virus-virus yang lain yang sangat menular juga dalam hidup kita sebelum ada corona ini? Kita mungkin tidak terpapar virus corona, tetapi kita bisa tiba-tiba saja ditimpa dengan penyakit lain. Di dalam pekerjaan kita tidak ada satu orang pun sebenarnya yang bisa mengatakan kita aman dan safe. Kita juga tidak tahu kapan ini terjadi sama kita. Kita juga tidak bisa berkata bahwa pekerjaan yang kita bangun dan lakukan ini pasti akan sukses dan lancar selamanya. Kita harus bersiap jika secara mendadak mengalami kebangkrutan. Saudaraku terkasih, Matius 6 ayat 25 sampai 34, Yesus berbicara mengenai kekhawatiran. Yesus buka dengan kalimat ini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?" Matius 6 ayat 25. Saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus, jika melihat tema hari ini, ada 3 hal mengapa kita tidak boleh khawatir atau tidak perlu khawatir, seperti tertulis dalam Lukas 12 ayat 22. Yang pertama, khawatir adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan atau melawan perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki kita khawatir. Yang kedua, kekhawatiran menunjuk ketidakpercayaan kita kepada Bapa kita di sorga yang memelihara kita. Ketiga, kekhawatiran hanya menambah berat beban pikiran yang akhirnya dapat mendatangkan depresi dan penyakit. Bagaimana jalan keluar kita dari kekhawatiran? Yang pertama, firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Kemudian, firman Tuhan dalam kitab Filipi 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus." Saudaraku terkasih, ini jelas bagaimana perintah Tuhan dalam ayat ini. Apa yang diminta Tuhan dari renungan itu, supaya kita tidak khawatir bagaimanapun sekarang susahnya kondisi kita, yang sedang bisnis mengalami kerusakan atau kehancuran, karir yang mentok, bahkan di PHK dalam pekerjaan, kemudian rumah tangga yang sedang tidak bagus, kemudian hubungan sesama keluarga kita yang sering berantem. Serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Jangan khawatir, tetapi tetaplah dalam keadaan beriman dan tetap melakukan perintah Tuhan yang kuasa. Demikian renungan kita hari ini. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengatakan supaya kami jangan khawatir dalam kehidupan kami, bagaimanapun beratnya sekarang cobaan yang kami alami. Bapa, kami serahkan semua apa yang terjadi dalam hidup kami ini ke tangan pengasihan-Mu. Kuatkan kami Tuhan, ajari kami supaya kami tidak khawatir lagi, tidak takut lagi akan apa yang akan terjadi masa depan. Tetapi kami tetap fokus pada perintah-perintah-Mu dan fokus dalam melaksanakan ajaran-Mu. Selamat bertemu kembali dalam pagi hari yang ceria ini. Sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita berserah diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mempunyai kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa, karena Engkau adalah Allah yang kreatif, aku mohon impartasi kemampuan itu agar aku mampu menemukan peluang dalam setiap pekerjaan dan kehidupanku di dunia ini untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Topik hari ini sengaja saya ambil dengan tema peluang adalah uang. Adapun ayat pagi hari ini kita kutip dari 1 Korintus 16 ayat 9. Demikian bunyinya. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian bunyinya 1 Korintus 16 ayat 9. Nah saudara ya, 1 Korintus 16 ayat 9. Profesional muda, saya memiliki seorang teman pria yang dibandingkan teman-teman sebayanya terbilang pendek. Tingginya hanya 1,5 meter. Dengan berbagai cara, mulai basket sampai renang, dia mencoba menaikkan tinggi badannya, namun hasilnya selalu gagal. Saya bahkan pernah mencoba seorang remaja putri, membaca kisah seorang remaja putri di Amerika yang meminta tulang kedua kakinya dipotong dan direnggangkan, sehingga saat tulang itu bertumbuh bisa mengisi kekosongan itu. Akibatnya, dia bisa lebih tinggi, namun operasinya menyakitkan dan butuh waktu yang berbulan-bulan supaya dia pulih atau sembuh kembali. Karena banyak orang yang tidak percaya diri dengan tubuhnya, maka ada peluang bisnis untuk produk atau jasa yang bisa meninggikan badan. Banyak cara dilakukan orang, dengan terapi fraksi salah satunya. Setiap orang yang ingin tinggi menjalani berbagai macam pelatihan pemanjangan tulang ini, mulai dari senam sampai perenggangan. Bagaimana hasilnya? Naik 2 cm saja sudah luar biasa, ujar salah seorang peserta. Itu pun
dibutuhkan waktu yang sangat banyak. Hari, minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan untuk menambah 2 cm saja. Profesional muda, dari fenomena di atas bisa kita pelajari bahwa peluang itu adalah uang. Ingat ya, peluang itu adalah uang. Kenapa saya berkata begitu? Jika kita memiliki mata elang, kita bisa menangkapnya. Jika kita jeli, kita bisa menangkap peluang. Orang-orang di Amerika merupakan orang-orang yang paling pandai mencari dan menemukan peluang. Kenapa saya bilang seperti itu? Lihat sekarang teknologi yang kita gunakan itu rata-rata dari Amerika. Misalnya yang kita pakai saat ini, Facebook, YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya, mereka adalah penguasanya, bahkan juga teknologi-teknologi lainnya. Nah, kenapa mereka bisa? Karena mereka melihat dalam peluang itu adalah uang, dalam peluang itu adalah bisnis. Ini yang dilakukan oleh orang-orang di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Jika kita memasuki Innovation Store di Amerika Serikat, kita akan menemukan barang-barang kebutuhan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Mulai dari alat penggunting bulu hidung sampai penahan selimut tebal di musim dingin. Semua ada dijual di toko tersebut. Kenapa? Karena di situ ada peluang. Ketika musim dingin, mereka menciptakan selimut untuk memenuhi kebutuhan panas yang dibutuhkan dia saat kedinginan. Banyak hal-hal teknologi maju yang membuat mereka memikirkan ada peluang. Ditemukannya senjata-senjata terbaru untuk kebutuhan perang, untuk teknologi, termasuk juga untuk obat-obatan. Di sana ada peluang bisnis. Nah, apa yang kita lihat di sini, saudara-saudara? Kita melihat di sini ada peluang. Mari kita ciptakan. Kita lihat peluang apa yang ada dalam diri kita. Mampukan. Kalau Anda berbakat dalam bidang akuntansi, berkarirlah di akuntansi. Kalau Anda berbakat mempunyai suara yang bagus, menyanyilah yang bagus. Ketika Anda suka musik, bergeraklah di bidang musik. Semua ada peluang akan menghasilkan suatu produksi atau produktivitas sehingga akan menghasilkan uang. Tapi ingat, ketika kita memiliki uang, jangan kita menjadi dewa uang. Tetap berpegang teguh kepada prinsip bahwa uang hanya adalah titipan. Harta itu hanya adalah titipan. Jangan kita gunakan uang itu untuk menjauh dari Tuhan setelah kita miliki. Tetapi tetaplah ingat bahwa uang itu adalah titipan dari Tuhan kita yang kuasa. Uang itu adalah hanya sementara, yang kekal adalah di kerajaan surga nantinya. Demikian saudara yang bisa sampaikan renungan singkat kita pagi hari ini. Ketika Anda masuk di kantor, ketika Anda beraktivitas di rumah sebagai pengusaha atau sebagai wirausaha ataupun sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai pelajar mahasiswa, lihat peluang apa yang ada di sekitarmu, peluang apa yang ada di dirimu. Gunakanlah itu untuk mencari uang sehingga nanti bisa memenuhi kebutuhan dan keluarga. Terpujilah namanya. Demikian saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tetaplah berjalan di dalam kebenaran. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa, karena Engkau adalah Allah yang kreatif, aku memohon inspirasi, aku mohon kemampuan, berikan kepadaku dalam menemukan setiap peluang yang ada di dalam diriku dan juga di dalam lingkunganku. Terpujilah namamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudaraku terkasih. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi kita.
Sebelum kita mulai renungan kita pagi ini, ada baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang kuasa, supaya kita diberikan hikmat untuk mengerti dan memahami perintah-perintahnya yang disampaikan melalui firman-Nya pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan hari yang baru buat kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan ajaran-Mu pagi ini. Bimbing hamba-Mu, bimbing Tuhan jemaat yang mendengarkan, supaya kami bisa mengerti perintah-perintah-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, pagi ini kita ambil renungan kita yang tertulis dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-24. Mazmur 37 ayatnya yang ke-24, demikian bunyinya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya ulang kembali saudaraku, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tema pagi hari ini saya ambil judulnya yaitu jatuh dan bangkit lagi. Jatuh dan bangkit lagi. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang motivator dari Malaysia yang bernama Billy P.S. Lim, yang dikenal sebagai pembicara motivasi nomor 1 dari negeri jiran Malaysia. Buku dan program televisinya yang terkenal berjudul Dare to Fail alias Berani Gagal. Program ini dan bukunya sukses tidak hanya saja di Malaysia, bahkan imbasnya sampai ke Indonesia, bahkan negara-negara lainnya. Sebenarnya juga di Indonesia dipadati pengunjung, buku-bukunya sangat laris. Dia selalu mengatakan dalam bukunya atau dalam seminarnya bahwa kalau kita berani gagal, maka ada kemungkinan untuk berhasil. Kalau kita renungkan, pendapatnya ini sangat luar biasa. Orang yang tidak berani mengalami kegagalan justru tidak berani untuk melakukan apa-apa. Pikirannya selalu dirasuki oleh kata jangan tidak berhasil, jangan-jangan akan gagal lagi, jangan-jangan aku memang tidak bisa berbuat apa-apa, jangan-jangan kalau gagal orang-orang akan menertawakan aku, jangan-jangan aku memang tidak cocok mengerjakan bisnis ini, dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang yang banyak berhasil dalam kehidupannya dan karirnya, jika kita melihat diwawancarai di TV atau di media sosial, rata-rata pernah mengalami kegagalan, baik kegagalan kecil maupun kegagalan yang besar. Orang yang berhasil biasanya orang yang pernah gagal tetapi tidak terpuruk oleh kegagalannya itu. Orang yang berhasil kembali adalah orang yang berani gagal tapi tidak terpuruk dengan kegagalannya itu, dan dia berani bangkit kembali dengan lebih cerdas. Dia berani bangkit lagi dengan melihat ke belakang apa hal-hal yang dilakukan dia yang tidak mendukung dia sukses, akan diulang kembali, dipelajari kembali, sehingga akan menghasilkan sukses yang gemilang. Saudaraku terkasih, jika kita hubungkan kata-kata gagal dan bangkit lagi ini dengan tokoh-tokoh Alkitab, ada banyak tokoh Alkitab yang jatuh ke dalam kegagalan, tapi dia bangkit kembali karena dia mendengar perintah Tuhan. Dia bangkit kembali, bertobat kembali, mendengarkan kata-kata Tuhan. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab
dalam pagi ini akan saya sampaikan yang pernah gagal dan bangkit lagi. Tokoh yang pertama mungkin kita sudah sering mendengar namanya, karena dia termasuk salah satu tokoh yang terkenal dan banyak dibicarakan di dalam Alkitab, yaitu tokoh yang bernama Simson. Simson ini adalah tokoh Alkitab yang berdosa dan kemudian bertobat, yang ada di dalam bangsa Israel. Simson merupakan hakim bangsa Israel yang paling terkenal. Bahkan dia termasuk 7 hakim Israel yang terbesar dalam Alkitab. Simson sangat terkenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa di dalam rambutnya yang merupakan pemberian dari Tuhan. Namun sayangnya, dalam perjalanan hidupnya ini, Simson lebih banyak memakai kekuatan fisiknya untuk kepentingan pribadinya sendiri daripada untuk membela kepentingan Tuhan. Ia memakai kekuatan fisiknya terutama untuk membalas dendam pribadi terhadap orang Filistin, bukan untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam membebaskan orang Israel dari kuasa orang Filistin. Hal itu terutama dipicu oleh hawa nafsunya sendiri yang tak bisa dikekangnya, yang berkaitan dengan wanita. Akhirnya Simson juga jatuh karena seorang wanita yang bernama Delila. Akibatnya ia membuka rahasia kekuatannya kepada Delila. Maka atas kerjasama dia dengan Delila, ia ditangkap oleh musuhnya orang Filistin, matanya dicongkel dan ia dipenjarakan. Namun dalam penjara ia bertobat, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, serta memohon campur tangan Tuhan dalam melawan musuhnya orang Filistin yang sedang memenjarakannya. Tuhan mendengar permohonan Simson ketika Simson disuruh melawak di sebuah gedung yang dihadiri 3.000 orang Filistin. Simson merobohkan gedung tersebut dan menewaskan 3.000 orang Filistin di dalamnya. Tetapi konsekuensinya, dosa Simson tetap ada. Ia juga ikut tewas dalam gedung yang dirobohkannya itu. Bisa kita lihat dalam Alkitab, yaitu dalam Hakim-Hakim 16. Pertobatan Simson ini adalah merupakan cara hidupnya yang tidak benar, membuat namanya termasuk ke dalam daftar para pahlawan iman yang sanggup bangkit dari jurang kehancuran atau dosa, bangkit kembali, bertobat kembali ke dalam ajaran Tuhan kita. Saudaraku terkasih, ada tokoh kedua yang sangat terkenal yang juga pernah jatuh dalam dosa, tetapi dia sanggup bangkit kembali, yaitu tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud adalah raja kedua Israel setelah Saul dan merupakan raja terbesar Israel sepanjang masa. Daud kemudian tampil sebagai pembela bangsa Israel tatkala Goliat, pahlawan dari Filistin, datang menakut-nakuti bangsanya. Sejak itu Daud menjadi sangat terkenal dan mendapat simpati dari rakyat Israel. Hal ini membuat Saul iri hati kepadanya. Bahkan Saul selalu berusaha untuk membunuh Daud. Sejak itu dan seterusnya hingga kematian Saul, Daud selalu diburu oleh Saul, tetapi Daud selalu luput sebab Tuhan menyertai Daud. Barulah setelah Saul mati, Daud bisa menjadi raja bangsa Israel yang sepenuhnya. Bagaimana jatuhnya Daud ke dalam dosa? Ketika Daud berjalan-jalan di atas istananya, ia melihat seorang Batseba yang sedang mandi. Batseba adalah seorang wanita yang sangat cantik. Bahkan Batseba merupakan 10 wanita paling cantik dalam Alkitab. Lalu Daud menyuruh memanggilnya untuk melakukan hubungan dengannya. Padahal Batseba saat itu sudah menikah dengan Uria, salah satu prajurit Daud. Ketika dia menginginkan seorang Batseba, dia jatuh ke dalam dosa.
Dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Uria dengan cara menempatkannya di bagian paling depan dalam pertempuran. Akhirnya Uria meninggal dalam peperangan. Setelah Uria meninggal, maka Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Bisa kita baca dalam Alkitab yang tertulis dalam 2 Samuel 11 sampai 12. Hal ini membuat Tuhan murka dan menghukum Daud. Melalui Nabi Nathan, Tuhan menegur keras Daud. Ketika Daud mendengar teguran Tuhan, ia pun bertobat dan merendahkan diri di hadapannya. Ia bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini bisa kita baca dalam Mazmur 51 yang merupakan doa pertobatan Daud. Pertobatan yang sesungguh-sungguh dapat memulihkan kembali kebesaran Daud sebagai Raja Israel yang membuat Israel bangkit kembali. Inilah saudaraku tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya yang pernah jatuh atau gagal tapi dia mampu bangkit kembali. Jadi saudaraku, ketika Anda mengalami kegagalan, jatuh ke dalam dosa, segeralah melakukan pertobatan, ampuni dosamu. Mari datang kembali kepada Yesus Kristus, menyerah, minta mohon bimbingan supaya engkau dikuatkan, supaya engkau bisa melawan dosa-dosa yang ada dalam dirimu. Jika Anda juga pernah gagal dalam usaha-usaha yang Anda lakukan, baik dalam bisnis ataupun dalam hal lainnya, mari tetap meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkanlah kekuatan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Terima kasih saudara, semoga firman ini bisa menjadi pelita bagi kaki kita dalam kegelapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan ajaran-Mu yang mengatakan ketika kami jatuh, supaya kami bisa bangkit kembali. Untuk itu Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu, ajari kami Tuhan, supaya kami mampu bangkit kembali dari keterpurukan kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki keberanian mencoba melakukan sesuatu. Beri kami hikmat untuk tidak membuat kesalahan yang fatal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat bertemu kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini. Adapun ayat renungan kita pagi hari ini kita kutip dari Titus 2 ayat 7. Namun sebelum kita mulai renungan pagi ini, ada baiknya kita meminta petunjuk dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami kembali Tuhan bertemu dalam mendengar firman-Mu saat ini. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melaksanakan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan ajari kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, saya akan bacakan ayat Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Titus 2 ayat 7. Demikian bunyinya. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saya ulangi. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Titus 2 ayat 7.
Ayat ini akan saya sinkronkan dengan tema yang sengaja saya buat, yaitu yang berjudul Positive Attitude, atau tindakan yang positif, atau sikap yang positif, atau berpikir menjadi positif. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita sering mendengar ucapan positif sajalah. Begitu perkataan yang keluar dari mulut seseorang yang mencoba menghibur kita saat kita mengalami peristiwa yang tidak mengenakan dalam kehidupan atau peristiwa yang negatif. Yang menjadi pertanyaan, semampu apa sih pola pikir yang positif itu? Apakah sedahsyat yang kita pikirkan sehingga bisa merubah suatu keadaan negatif menjadi positif? Pemikiran ini pertama sekali dipopulerkan oleh hamba Tuhan yang sangat terkenal yang bernama Norman Vincent Peale. Dia melakukan suatu penelitian tentang berpikir positif. Bahkan dia menulis sebuah buku yang berjudul Positive Thinking. Menurut hamba Tuhan ini, saudara, kita akan berhasil di dalam hidup ini jika kita memiliki pikiran yang positif. Namun, rupanya banyak juga yang salah duga, sehingga menjadikan pola pikir ini menjadi semacam mantra yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan oleh penulisnya sendiri akan terjadi seperti itu. Akibatnya, banyak orang yang mengalami kerugian karena selalu berpikir positif. Rupanya ada orang yang menangkap kelemahan dari cara berpikir positif ini. Kita selalu berpikir positif terhadap seseorang, katakanlah itu rekan sekerja kita, ternyata dia sudah melakukan yang negatif sama kita. Sering juga terjadi dalam lingkungan tempat tinggal, kita melakukan kebaikan terhadap saudara kita, akan tetapi dia melakukan yang negatif bagi kita. Ini sering terjadi, saudara. Bahkan di lingkungan gereja sekalipun bisa terjadi hal demikian bagi kita. Jadi bagaimana kita supaya bisa menerapkan pikiran positif ini untuk hal yang positif? Tetaplah minta hikmat, mohon bimbingan dari Tuhan dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan. Iblis tidak bisa menipu kita, tidak bisa melakukan hal-hal yang akan mengecewakan kita akibat kebaikan yang kita lakukan. Bahkan ada seorang pakar juga yang menulis buku yang berjudul The Negative Aspect of Positive Thinking. Ada aspek negatif yang timbul dari positive thinking tersebut. Makanya kita tetap harus selalu berhati-hati dan melakukan kebaikan supaya tidak muncul negatif di belakangnya. Kemudian ada seorang tokoh yang bernama Ivan Burnell. Dia setuju dengan tesis daripada Norman Vincent Peale. Dia malah melengkapi dengan buku yang berjudul Positive Doing. Baginya, pikiran tanpa tindakan percuma saja. Berkenaan dengan hal ini, saudara, saya juga pernah berpikir demikian. Di dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan human being, bukan human doing. Apa hubungannya dengan ayat ini? Kalau dia human being, yaitu kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, mengerjakan pekerjaan dengan hati yang baik, tulus, ikhlas. Sedangkan human doing
hanya mengerjakan pekerjaan seadanya. Jadi kita harus melakukan kegiatan kita itu, kita sebagai human being, not human doing. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya bagaimana tanggapan Alkitab tentang positive thinking? Pertanyaan di atas adalah sulit dijawab karena pemahaman orang tentang berpikir positif berlainan. Sebagian memahami istilah ini hanya sekedar sebagai cara melihat sisi positif dari sebuah hal yang terlihat negatif. Misalnya, Abraham Lincoln, salah seorang presiden Amerika yang sangat terkenal, pernah membicarakan tentang bunga mawar. Tatkala dia melihat bunga mawar, apakah kita mengeluh karena bunga yang indah itu ternyata memiliki duri? Itulah pikiran negatif. Atau bersyukur karena duri yang tajam memiliki bunga yang indah. Itulah pikiran positif. Sama juga halnya dengan seorang penafsir Alkitab terkenal yang bernama Matthew Henry, juga menunjukkan pemikiran positif waktu ia mengalami kecopetan. Sebagai contoh, ia bersyukur karena selama ini tidak pernah dicopet. Tapi di balik itu, dia juga bersukacita karena hanya uangnya yang hilang, bukan nyawanya. Dan sebagainya, masih banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap positif inilah yang bukan tergolong pada gerakan berpikir positif. Hal yang tidak enak tetap diakui, namun hal yang tidak mengenakan itu justru mengajarkan hal-hal lain yang positif selama ini mungkin terabaikan. Bagaimana berpikir positif dalam Alkitab? Apakah ada contoh yang melakukannya dalam Alkitab? Kita akan lihat bagaimana Paulus berbicara tentang berpikir positif yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Bagaimana cara berpikir positif menurut Paulus di sini? Marilah kita lihat bercermin dari pengalaman Paulus pada saat ia menghadapi duri dalam daging. Bisa saudara buka 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Apa bentuk konkret dari duri dalam daging ini? Apakah penyakit, musuh dalam pelayanan, roh jahat? Paulus menyebutnya sebagai seorang utusan iblis. Ini pasti bukan sesuatu yang positif. Paling tidak dalam kacamata penganut berpikir positif, ini adalah hal yang negatif. Tapi itulah salah satu contoh pengalaman seorang nabi yang bernama Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 tentang berpikir positif. Nah, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi dalam sebuah pengalaman yang pernah saya alami ketika saya duduk satu meja dalam acara talk show dengan Indiani Utomo, Direktur Lembaga Pengembangan Pribadi John Robert Power yang sangat terkenal di Indonesia, justru menggalakkan apa yang disebut dengan positive attitude. Saya sangat setuju. Sikap positif ini merangkum seluruh aspek baik dari pikiran maupun dari tindakan. Namun, bagi saya pribadi, sikap yang positif itu perlu dibarengi dengan hikmat yang ilahi. Hikmat yang kita peroleh dari ilahi. Tanpa pertolongan Tuhan, kita bisa saja disalahartikan atau bahkan ditipu oleh orang-orang yang memanfaatkan kebaikan kita. Baik itu dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan tempat tinggal kita, atau bahkan dalam lingkungan gereja sekalipun. Tetaplah kita berpikir positif, namun harus dibarengi dengan sikap yang ilahi atau hikmat yang ilahi. Untuk mendapatkan hikmat yang ilahi ini,
tetaplah kita bersungguh bertekun dalam pengajaran Kristus sesuai dengan yang ada dalam Alkitab. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ingat satu hal, bahwa apa yang disebut positif oleh manusia belum tentu positif di mata Tuhan kita. Dan begitu juga sebaliknya. Apa yang disebut positif oleh manusia belum tentu juga positif di mata Tuhan kita. Soli Deo Gloria. Demikian saudaraku terkasih, renungan kita tentang berpikir positif pada pagi hari ini. Mari lakukan hal-hal yang positif dalam pekerjaan. Hendaklah saudara terkasih bekerja bersungguh-sungguh dalam setiap tindakan, dan tetaplah bersikap jujur. Dan jadikanlah dirimu sendiri sebagai teladan dalam berbuat baik kepada orang lain. Terima kasih saudaraku. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, beri aku hati seperti hati Yesus, sehingga memiliki pikiran, perbuatan, dan perkataan yang positif, serta mendapat hikmat yang ilahi dari Allah Bapa dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Sebelum kita mulai renungan kita hari ini, ada baiknya kita menundukkan kepala, mohon pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau telah memberikan hari yang baru buat kami. Itu adalah karena Engkau mengasihi kami, sehingga kami Tuhan bisa bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini melalui media online. Tuhan, Engkaulah kiranya yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Bimbing, ajari kami Tuhan, supaya kami bisa memahami renungan ini dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Saudara terkasih, renungan kita pagi hari ini kita kutip dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikian bunyinya: Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pada pagi hari ini kita ambil judul renungan kita, yaitu indah pada waktunya. Saudaraku terkasih, kita pernah melihat seekor kupu-kupu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kupu-kupu yang indah itu langsung lahir atau menetas begitu saja? Tidak. Di sebuah ranting pohon yang tersembunyi, tampaklah seekor ulat yang terkurung dalam kepompong. Di dalam tubuhnya berubah menjadi cairan dan perlahan terbentuk kembali menjadi bagian-bagian tubuh yang baru. Proses ini begitu menyakitkan. Ia juga tidak dapat keluar meskipun ia menginginkannya. Betapa tidak adil hidup ini. Mungkin itulah pikiran si ulat. Apakah sampai mati pun ia akan tetap ada di sana? Apakah tetap dia akan sendirian dan dalam gelap? Di tengah keputusasaan dan kelelahan yang luar biasa, ulat itu terus bersabar. Dia menunggu 1 jam lagi, 1 hari lagi, bahkan 2 hari lagi atau lebih. Sampai di satu titik, kulit kepompongnya
tidak bisa menahan dirinya lagi dan pecah dari dalam. Perlahan ia merangkak keluar, kemudian ia menyadari sepasang sayap indah berwarna coklat keemasan mulai terentang kuat di punggungnya. Dia sudah menjadi seekor kupu-kupu. Sungguh pemandangan yang sulit dipercaya. Ia pun mengepak-ngepakkan sayap barunya dan mulai terbang tinggi setelah melalui proses yang sangat sulit tadi. Saudaraku terkasih, apa arti dari ilustrasi ini? Apakah hidup Anda terasa sama seperti ulat dalam ilustrasi tersebut? Berbagai pertanyaan sering muncul memenuhi benak saudara. Kapan doa saudara dijawab? Mengapa tidak ada terobosan? Mengapa tidak ada jalan keluar? Umur kita sudah semakin bertambah. Kita kadang berpikir, apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkan karir yang lebih bagus dari masa sekarang? Dan masih banyak lagi mungkin yang menjadi penantian bagi saudara. Saudaraku terkasih, dalam kehidupan ini selalu membutuhkan sebuah proses. Namun Anda tidak perlu takut dan khawatir. Selama Anda mengikuti dan tetap melakukan apa yang harus Anda lakukan, cepat atau lambat, bahkan dengan segera, waktunya bagi Anda akan segera tiba. Mungkin sekarang otot iman Anda lemah. Mungkin perkataan negatif dan intimidasi sering melemahkan Anda. Namun, teruslah percaya saudaraku. Teruslah berdoa. Terus berusaha dan tetap setia. Pengharapan Anda dalam kasih-Nya tidak akan membuat Anda kecewa. Bahkan sesungguhnya Tuhan sangat siap untuk mencurahkan kasih-Nya yang besar bagi Anda. Semua yang sedang Anda hadapi sekarang akan dipakainya untuk membentuk sepasang sayap indah bagi Anda. Jika waktunya tiba, Anda dapat melihat betapa rencana Tuhan itu sangat indah, sempurna, dan begitu hebatnya. Anda tidak akan bisa untuk tidak berkata bahwa kasih-Nya terlalu ajaib dan terlalu besar bagi Anda. Saudara-saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita bukan tanpa maksud. Dia ingin membentuk dan memurnikan iman kita. Ketika masa-masa sukar dan kelam terjadi, jangan mengeluh. Percayalah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan ada bersama kita, menuntun, menyertai, bahkan akan menggendong kita, seperti dalam tertulis di Yesaya 46 ayat 4. Saudaraku terkasih, milikilah pengendalian diri atau penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan dan andalkanlah Dia dalam segala perkara. Sebab ada tertulis demikian, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5b. Artinya saudaraku, apapun sekarang menjadi pergumulan Anda, tetaplah berserah kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ada tertulis dalam kitab Salomo, bunyinya demikian. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Untuk itu saudaraku, tetap bersabar. Apapun yang menjadi perhatian Anda saat ini, Tuhan mungkin belum menjawab, tetapi percayalah pada waktunya semua akan indah sesuai dengan janji Tuhan. Saat kita terdesak oleh sempitnya waktu, Allah akan mencurahkan kasih-Nya yang besar ke dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Demikian saudara bunyi renungan kita hari ini. Semoga firman ini bisa menjadi pelita bagi kaki kita dalam kegelapan dan dalam keraguan kita yang mungkin saat ini sedang terjadi. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Ampuni kami jika kami sering melupakan betapa lebarnya kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Kuatkan kami Tuhan dalam penantian, dalam perjuangan yang sedang kami perjuangkan saat ini. Tuhan, kami berdoa saat ini, banyak mungkin saudara-saudara kami usahanya sedang terganggu karena akibat pandemi yang terjadi saat ini. Berkati mereka Tuhan, usaha mereka yang gagal supaya tumbuh kembali, bisnis mereka yang gagal atau terpuruk supaya bertumbuh kembali. Biarkan mereka Tuhan mendapatkan hasil dari perjuangan mereka. Demikian juga Tuhan, mungkin ada mereka yang terkena PHK. Tuhan, kami berdoa buat mereka supaya keluarganya tetap sabar, sehingga nanti mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baru lagi. Tuhan, begitu juga mungkin saudara-saudara kami yang sedang terbaring dalam rumah sakit. Mereka Tuhan tetap menanti kesabaran, menanti penguluran tangan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan, berkati mereka, berkati Tuhan semua para medis dan obat yang dipakai, supaya itu menjadi kesembuhan dan berkat bagi dia, supaya dia bisa kembali ke rumah berkumpul dengan keluarganya. Jangan biarkan mereka ragu akan kasih-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, ada saudara-saudara kami yang belum mendapatkan jodoh. Tunjukkan Tuhan jodoh yang terbaik dari-Mu, supaya mereka sabar, supaya mereka tetap berpengharapan dari-Mu. Tuhan, demikian juga mungkin banyak dari antara kami, di antara para jemaat-Mu yang mendengar, yang sudah lama membangun rumah tangga, tetapi mereka belum dikaruniakan anak. Tuhan, biarkan kesabaran tetap ada dalam mereka. Biarkan mereka tetap berusaha, sehingga waktunya indah ketika Engkau memberikan jawaban atas doa mereka. Jawaban atas doa supaya mereka mendapatkan keturunan. Tuhan, izinkan mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka doakan selama ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami melakukan untuk kebaikan-Mu, supaya kami akan melakukan sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Demikian saudaraku, semoga firman ini berguna bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam renungan kita yang selanjutnya.